Inspektur, Gudan ada di area ini. Minta anak buahmu untuk mengikuti manik-manik merah ini. Rute ini mengarah ke pasar malam tempat patung akan dibakar. Artinya kita akan menemukan Gudan di sana. Tolong ikut denganku. Ada apa, Durga? Kak Durga, kok baik-baik saja? Jauhi pria itu, karena kalau tidak, kalian semua pasti akan dihajar olehnya. Ayo, cepat. Kita harus pergi. Tidak apa-apa, Nenek. Aku Apa yang hanya... terjadi? Apa yang terjadi pada Durga? Aksat, Durga kesakitan. Tidak apa-apa, Nek. Eji, aku tidak apa-apa. Aku hanya sakit perut saja. Aku baik-baik saja. Apa kau menemukan Ibu Gudan? Sebaiknya kau pergi ke rumah sakit saja, Durga. Tidak, Eji. Aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Apa kau bisa memberitahukan kami di mana Ibu Gudan berada? Apa kau menemukannya? Tidak. Tapi aku akan segera menemukannya. Aku yakin Gudan ada di pasar malam ini. Ada di sini. Saat aku mencari Gudan di dekat pasar malam, aku menemukan ini. Aku memintamu untuk mengikatkan benang ini di sekitar pergelangan tangan Gudan untuk perlindungannya. Iya, Ibu. Jadi aku tahu aku akan menemukan Gudan di pasar malam ini. Aksat, Jangan khawatir, Ibu. Aku akan bawa Gudan kembali, meski aku harus melawan banyak makhluk berbahaya seperti Rawan. Aku tidak akan biarkan sesuatu terjadi pada Gudan itu. Eji, aku akan membantumu untuk mencari ibu. Tidak, Laksmi. Aku... Kau tinggal di sini dan jaga Durga. Aku akan pergi dan mencari Gudan. Eji, aku baik-baik saja. Aku berkata yang sebenarnya. Aku tidak apa-apa. Aku rasa kita harus mencari Ibu Gudan semuanya. Kita akan menemukannya lebih cepat jika mencarinya bersama-sama. Biarkan kami membantumu mencarinya. Melihat betapa bersemangatnya mereka mencari Gudan, sepertinya mereka sudah merasakan di mana Gudan berada. Paman Eji. Paman Eji. Itu suara Gudan. Gudan! Gudan! mata Aksat itu tajam seperti burung elang. Jika ada yang tidak beres hari ini, aku tidak akan mengampuni kalian. Aku harus menang. Inspektur, Tuan Jinda, Gudan ada di pasar malam ini. Aku yakin itu. Temukan dia. Tuan Jinda, kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi kami tidak menemukan. Aku
Aku beritahu kau bahwa dia ada di suatu tempat. Aku mendengar suaranya. Inspektur, terus cari dia. Dia memanggilku. Tolong cari dia. Cepat, temukan dia, Inspektur. Tolong, Inspektur, temukan dia. Baik. Apa kau tidak bangga dengan kebaikanmu, Gudan? Tapi apa yang kau dapatkan? Kau tidak berdaya di hadapan orang jahat. Apa kau tidak mau menghilangkan rasa sakit yang kau alami? Ayo jawab, Gudan. Apa kau tahu? Aku ingin sekali mengubah tradisi Dussehra kali ini. Kau terbiasa menyimpan kesalahpahaman, Antara. Kekuatan jahat tidak dapat mengubah tradisi yang berkaitan dengan Tuhan. Tradisi kuno akan diikuti bahkan sampai hari ini. Kebaikan akan menang atas kejahatan. Tetap hidup di dunia fantasimu. Aku punya keyakinan yang kuat atas Tuhan dan Paman Eje, yang merupakan Dewa Rama dalam hidupku. Apa kau tidak menunggu Tuan Jindal? Dia yang sudah menembakmu, kenapa dia datang menyelamatkanmu? Aku tahu kau bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Apakah tidak memaksa Paman Eje? Dia akan datang untukku kali ini. Dia akan menolongku. Dengarkan baik-baik. Masalahnya tidak ada bedanya sekarang. Tidak peduli apa yang kau pikirkan karena ceritanya panjang dan waktumu tinggal sedikit lagi. Kau mengerti kan? Sudahlah, aku rasa kita harus berhenti membicarakannya karena aku tahu kau bosan. Apa kau tahu, Gudan? Ada pepatah, hidup dan biarkan hidup. Tapi sepertinya kau tidak percaya, kau terus mengganggu orang lain dan membuat hidupmu sendiri dalam kesulitan. Aku telah memintamu untuk tetap tenang, tapi kau tidak mau dengar. Aku pikir semua orang akan menemukan kedamaian setelah kau mati. Oh ya, Gudan, setelah kau mati, tolong jangan kembali sebagai hantu. Aku benar-benar takut. Aku hanya memohon, kalau kau mengirimnya kembali ke bumi sebagai manusia, tolong pastikan kalau ingatannya sudah hilang, maka masalahku akan terpecahkan. Bagaimana menurutmu? Aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Kau benar-benar orang yang tidak berguna, Gudan. Kita pergi. Paman Eje, kau di mana, Paman? Aksat, apa kau menemukan Aku Gudan? tidak bisa menemukannya, Bu. Polisi dan aku menggeledah seluruh tempat ini. Aku tidak mengerti di mana Gudan berada. Aku pikir dia dalam masalah besar, Bu. Di mana dia? Gudan, Gudan. Sudah waktunya untuk membakar patung Rahwana. Suatu saat nanti, kejahatan akan menang atas kebaikan. Dan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Itulah yang terjadi. Gudan! Gudan! Paman Eje. Kau telah memohon padaku untuk memberimu kesempatan. Sekarang aku punya kesempatan. Kau malah menyia-nyiakannya.
Ayo, coba lagi. Ayo, coba lagi. Tuan, kau harus pergi ke gym dulu. Kau tidak akan bisa menembakkan anak panah. Kau benar. Kau tidak usah khawatirkan aku. Kau khawatirkan dirimu sendiri. Karena aku telah melaksanakan rencanaku, semuanya beres sekarang. Aku senang. Akhirnya kau melakukan apa yang ingin kau lakukan. Dengar ya, aku tidak bisa menahan rasa gembiraku. Tolong beritahu apa yang kau lakukan pada Gudan. Ayolah, kau sudah melakukan apa yang kau inginkan, bukan? Iya kan? Tidak satupun dari kita yang bisa membatalkannya. Aku akan senang kalau aku yakin bahwa akar penyebab semua masalahku, si Gudan itu, tidak bisa menggangguku lagi. Apa kau tahu? Ternyata kau itu lucu sekali. Ada kata-kata yang tepat untukmu. Apa kau tahu? Kecantikan dengan otak. Tapi aku telah memberikan diri aku gelar yang jauh lebih baik. Binatang cantik dengan otak. Dan wanita jahat cantik ini telah membuat rencana yang bagus untuk Gudan. Ini pasti akan berhasil. Aku akan menyingkirkan dia untuk selama-lamanya. Apa maksudmu? Maksudku, bersama dengan patung Rahwana, Gudan yang baik akan dihancurkan. Keduanya akan dibakar. Mereka akan menjadi abu. Itu artinya Antara berencana membakar Gudan sampai mati bersama patung Rahwana. Gudan! Gudan! Ini selendang. Gudan. Dan! Gudan! Gudan! Halo, EJ? Hentikan Parv dari menembakkan anak panah sekarang juga. EJ, kau... Lakukan apa yang kukatakan. Hentikan Parv itu saja. Kaduga, kita harus hentikan Rahwana Dahan. Tolong lakukan sesuatu. Apa? EJ memintaku untuk menghentikannya. Kalau Aksat memintamu untuk menghentikannya, cepat lakukan sekarang. Ya, Nenek. Gudan, buka matamu. Hentikan! Hei, kau siapa? Kenapa kau menghentikan Rahwana Dahan? Kau mengganggu ritual keagamaan. Kau harus malu. Gudan, ayo. Ibu Gudan. Hati-hati. Ya, pelan-pelan. Ibu. Hati-hati. Gudan, Ibu. Gudan. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja selama di sisimu. Tidak apa-apa. Aku akan melakukan hal yang sama jika itu orang lain. Kau berbohong, Paman EJ. Aku tahu kau mencintaiku. Aku tidak mengerti kenapa masih saja ada orang yang ingin menyakiti menantuku ini. Ibu, kau baik-baik saja. Apa kau terluka, Ibu Gudan? Aku baik-baik saja. Gudan,
Bagaimana semua ini bisa terjadi? Inspektur, Antara. Antara. Kau tidak akan bisa mengulangi kesalahan ini, Antara. Aku akan membunuhmu. Gudan. Gudan, kau baik-baik saja. Aku tidak apa-apa, Cutki. Syukurlah kau kembali dengan selamat, Gudan. Kau tidak tahu betapa takutnya aku. Aku tidak bisa menjauh darimu, Cutki. Blokir semua titik masuk pasar malam. Cari setiap sudut dan celah. Kali ini kita tidak bisa membiarkan Antara. Baik, Pak. Ayo kita pergi. Pak, semua orang menunggu untuk menonton Rahwana Dahan. Jangan takut dengan Antara. Kita akan menemukannya. Lakukan semua yang kau bisa. Kau tidak akan bisa menahan Antara karena dia akan mati. Nenek, aku merasa ada yang salah. Antara... Semuanya baik-baik saja. Keluargamu ada di sini. Tenanglah. Kau tidak usah khawatir. Ibu Gudan, kumohon berhentilah memikirkan Ibu Antara. Dia itu sudah membuat banyak masalah bagi keluarga kita. Aku yakin polisi Indor, mereka bisa menangkapnya. Mereka pasti akan menangkapnya. Entah kenapa aku merasa sepertinya ada yang janggal. Apa? Hentikan! Kalau kalian tidak keberatan, aku ingin mengubah sedikit tradisi Rahwana Dahan ini. Aku ingin Rahwana di zaman ini dibunuh oleh Dewi Sita dan bukannya oleh Dewa Rama. Dia adalah ibu mertua termuda di India. Dia Sita zaman ini. Dia kakakku, Gudan Aksat Jindal. Revati, apa yang kau lakukan sekarang? Orang yang baik harus membakar patung Rahwana. Dia benar sekali. Kenapa pria harus selalu membakar patung? Ya, kau benar. Kau benar sekali. Setuju. Ya, Ayo Gudan. Lakukan apa yang dilakukan Dewi Sita. ayo ibu. Ayo ke sana. Hari ini kau akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan, bahkan dalam mimpi terliarmu. Kau tidak hanya akan membakar patung Rahwana, tapi juga akan membunuh musuh terbesarmu. Oh, syukurlah. Kupikir kau akan marah saat mengetahui bahwa aku ingin membunuh Gudan. Kau tahu, aku orang yang tenang. Dan terima kasih Antara, kau menunjukkanku jalan yang benar. Untung saja aku datang dengan rencana B. Rencana B? Iya, dan kau sudah menyelesaikannya.
Antara ingin membunuhmu dan merampok kedamaianku. Hari ini kau akan membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Masalahku akan terselesaikan dan kau tidak akan lagi dianggap sebagai wanita yang berbudi luhur. Aku tidak sabar menunggumu menembakkan panah. Kemudian rasa bersalahmu akan menggerogotimu dan aku akan damai saat melihatmu menderita rasa bersalah. Kenapa Revati tiba-tiba begitu baik pada Gudan? Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Sebentar lagi kau akan berhenti tersenyum dan mulai menangis. Karena kau tidak akan mampu menangani rasa bersalah karena membunuh orang. Antara akan mati sebagai pemenang Gudan. Dan kau harus hidup dengan rasa bersalah sepanjang hidupmu karena membunuhnya. Tidak Gudan, tidak Gudan, tidak Gudan, tidak. Paman Eji, lepaskan aku, dia akan mati. Tidak Gudan, tidak. Selamatkan dia. Nenek. Durga, kau kenapa? Kishore, cepat bawa Durga ke dokter. Aku takut ada apa-apa dengannya. Ayo cepat, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Ayo, cepat. Iya, cepat, Kak. Tidak Gudan, Aku tidak bisa membunuhnya. Aku tidak bisa membunuhnya. Dia telah membayar dosa-dosanya. Semua ini bukan salahmu. Jangan kau pikir permainan sudah berakhir, Gudan. Karena ada sesuatu. Ada sesuatu yang akan membawaku kembali ke permainan dan hidupmu. Secepatnya. Secepatnya. Antara aku sudah memintamu berubah, tapi kau tidak mau. Ternyata kematian sudah menjemputmu. Antara sudah berakhir. Sekarang waktunya rencana selanjutnya. Aku akan memberikan Gudan kematian yang menyakitkan. Aku telah memeriksanya secara menyeluruh. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu dan bayinya baik-baik saja.
Aku sudah membuatkan resep obat. Tolong ditebus ya. Terima kasih, dokter. Biar aku mengantarmu ke depan. Terima kasih. Selamat, Kak Durga. Ibu, apa yang dikatakan oleh dokter? Apakah... Iya, Aksat. Durga sedang hamil. Selamat Kisor, aku senang sekali mendengarnya. Selamat untuk kalian berdua. Durga, aku senang sekali. Selamat, Durga. Aku senang sekali. Tapi kenapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya? Iya, Ibu. Kenapa kau menyembunyikan kabar baik ini dari kami? Karena banyak masalah yang terjadi, aku tidak sempat memberitahukannya kepada kalian berdua. Ibu Gudan, maukah kau memberikan berkatmu pada anakku yang belum lahir ini? Durga, berkatku akan selalu bersama anak dalam kandunganmu ini. Aku yakin, laki-laki atau perempuan, dia pasti akan sepertimu. Ibu Gudan, kau tahu, anak kami mungkin terlihat seperti kami, tapi aku ingin sekali anak kami itu sepertimu. Anak yang berani dan tidak mementingkan diri sendiri. Aku ingin anakku unggul dalam segala hal sama sepertimu. Kau benar. Anak itu harus mengikuti ibunya. Harus tidak takut dan berani. Hari ini ibu membunuh kejahatan Antara. Begitu juga bayimu nanti. Bahkan dia akan mengakhiri kejahatan dan mendukung kebenaran. Kita tidak perlu sampai membunuh pelaku kejahatan untuk mengakhiri sebuah kejahatan. Antara adalah seorang kriminal, tapi yang harusnya menghukum dia adalah hukum yang tepat. Aku merenggut nyawanya. Aku tidak punya hak untuk melakukan dosa itu. Dosa apa, Gudan? Antara itu wanita yang jahat. Cepat atau lambat, dia harus mati. Kau mengakhirinya pada kesempatan suci Dusera, kan? Cukup, Revati. Biarkan dulu berlalu. Kau tidak perlu membicarakan ini sekarang. Gudan, Antara meninggal dengan kematian yang menyakitkan karena perbuatan jahatnya. Semua ini bukan karena kesalahan. Seorang anggota baru akan memasuki keluarga kita. Alih-alih memikirkan Antara, kita harus merayakan berita ini. Bagaimana? Bersedia, kan? Ayo kita pergi, Gudan. Jangan dengarkan yang orang lain katakan. Apa yang kau katakan di bawah? Kau mengatakan apa yang terjadi benar? Apa Antara pantas mendapatkan kematian yang keji? Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku tidak bersalah? Aku menembakkan panahnya, Paman Eje. Aku yang membunuhnya. Antara ditakdirkan untuk mati, Gudan. Itu bukan salah. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkan seseorang jika dia telah melakukan perbuatan buruk. Kematian Antara adalah kecelakaan. Itu saja. Kau tidak bertanggung jawab untuk itu. Tolong, berhenti menyalahkan diri sendiri. Kau telah banyak berubah, Paman Eje. Aku tidak tahu kau berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Belum lama ini kau membenciku dan kau kesal. Bahkan kau ingin menceraikanku. Tapi sekarang kau mendukungku. Kau bahkan sampai membelaku di hadapan semua orang tanpa malu-malu. Pertama kau menembakku dan membiarkanku mati. Dan hari ini kau menyelamatkanku. Sebenarnya permainan apa ini? Apa tujuanmu?
Menghindar tidak akan mengubah kebenaran, Paman Eje. Kenapa kau menembakku? Antara sudah mati, Paman. Lalu apa yang menghentikanmu untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang padaku? Katakan padaku. Diamu membuat darahku mendidih, Paman Eje. Apa kau tahu itu? Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak bisa memberimu lebih banyak waktu. Katakan padaku yang sebenarnya. Katakan yang sebenarnya sekarang juga. Berapa kali? Kenapa kau terus menanyakan ini? Apa kau sudah gila? Ya, aku sudah gila dan itu jelas. Kau telah berbohong padaku selama ini. Dan kau ingin aku mempercayai kebohonganmu lagi. Aku sudah muak dengan semua ini. Kenapa kau menembakku? Dan lalu kenapa kau menyelamatkanku? Kau harusnya membiarkan aku mati. Kau harusnya membiarkan aku terbakar bersama dengan patung Rahwana dan mengakhiri hubungan kita selamanya. Gudan, aku tidak punya jawaban untuk semua pertanyaanmu. Aku tidak punya jawaban, Gudan. Benar, Paman Eje. Tapi kau tidak memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak bisa memberitahuku kenapa kau menembakku atau kenapa kau menyelamatkanku. Aku tidak bisa pergi darimu dan kau telah membuatku keluar. Sekarang apa yang harus kulakukan? Katakan padaku. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, Gudan. Aku tidak bisa memberitahu bahwa adikmu berniat menghancurkan hidupmu. Aku akan memaklumi amarahmu, Gudan. Tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan menyakiti perasaan. Karena kau tidak akan bisa mengatasi rasa sakit ini. Pikirkan apapun yang kau inginkan, Gudan. Tapi sebenarnya aku menyelamatkanmu dari kemanusiaan, bukan cinta. Jika kau tidak memahami sesuatu yang begitu sederhana, itu bukan masalahku. Demi Tuhan, berhentilah menanyakan pertanyaan yang sama sekarang dan nanti. Berhentilah menggangguku, kau membuat aku jengkel. Aku mengerti satu hal, Paman Eje. Kebenaran yang kau sembunyikan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Antara. Tapi pertanyaannya tetap sama. Apa yang memaksamu untuk menyembunyikan kebenaran dariku? Kau kelihatan marah, Aksan. Apa kau khawatir karena kau tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Gudan? Iya, khawatir itu bagus. Karena kebencianmu itulah yang membuat Gudan tetap hidup. Aku tahu seberapa rendah kau bisa membungkuk. Jadi tolong dengarkan aku. Aku berpura-pura membenci Gudan untuk menjaganya tetap aman. Bayangkan seberapa jauh aku akan berusaha untuk menghukum orang yang menyakitinya. Aku harap kau menyadarinya, Revati. Bagus sekali, Aksat. Sangat bagus. Jadi, tolong pertahankan sandiwaramu itu ya. Jadi, aku juga tidak perlu menyakiti Gudan. Dan kau juga tidak perlu menyakitiku. Kau tahu, Aksat? Aku selalu percaya kepadamu. Aku tahu kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun kau sangat mencintainya, kan? Aku tidak pernah membayangkan ini. Semua orang di Indor menyukai makanan yang dimasak olehmu. Dan lihat dirimu. Kau menari mengikuti iramaku. Maksudku, kau sedang bingung. Gudan adalah kakakmu, Revati. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Kami tidak punya hubungan darah.
Gudan itu bukan kakakku. Dia adalah pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Angga. Kau, mantan istrimu, dan Gudan bertanggung jawab atas kematian Angga. Bagaimana bisa kalian berdua hidup bahagia setelah merebut cintaku? Meskipun tinggal di bawah satu atap, kalian akan saling merindukan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bersamanya, agar jiwa Angga bisa beristirahat dengan damai. Aku harus membalas dendam. Kau harus bersyukur. Aku tidak membunuh Gudan untuk membalas kematian Angga. Kau sangat jahat, Revati. Sekarang aku bisa bernafas lega, karena bahaya tidak lagi membayangi kehidupan kita. Tapi entah kenapa, masalah tidak pernah berakhir. Aku selalu berdoa untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ini. Jangan khawatir, Nyonya Jindal. Aku yakin doamu akan terkabul. Sekarang Antara sudah tidak ada lagi, dan semua masalah yang kita hadapi karenanya sudah berakhir. Kau benar, Kausalya. Senang rasanya melihat seluruh keluarga bersama. Rasanya badai yang melanda hidup kita sudah berakhir. Semuanya telah berada pada tempatnya. Aku hanya ingin keluarga kita tetap bersatu untuk selamanya. Tuan Aksat Jindal. Ada apa, Inspektur? Inspektur? Ada apa kemari? Gudan, kami ke sini untuk menangkap Tuan Aksat Jindal. Apa? Apa yang kau katakan, Inspektur? Ini surat perintah penangkapannya. Tapi, atas dasar apa kau menangkapnya? Kami menemukan bukti kuat terhadap Tuan Jindal di rumah tempat persembunyian Antara. Aku yakin itu bukti palsu yang diberikan oleh Antara. Anakku tidak pernah melakukan kejahatan. Lihat ini, Nyonya. Putra Anda telah melakukan kejahatan. Bukti apa yang kau miliki, Inspektur? Kau akan tahu. Beri aku laptop.